Alkitab adalah salah satu buku yang paling berpengaruh dalam sejarah manusia. Buku ini menggali pertanyaan penting, mengapa kita ada? Dan juga telah menginspirasi banyak orang untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Tetapi buku ini juga membingungkan bagi banyak orang. Dan kita mungkin juga punya Alkitab yang tergeletak di suatu tempat. Jadi, apa itu Alkitab sebenarnya? Alkitab sebenarnya merupakan perpustakaan kecil yang terdiri dari kitab-kitab yang berasal dari sejarah bangsa Israel kuno. Sejarah bangsa Israel sebenarnya sama seperti peradaban kuno lainnya. Tetapi di tengah-tengah mereka ada jajaran orang-orang yang disebut para nabi, yang memandang kisah bangsa Israel sebagai sesuatu yang luar biasa. Mereka melihatnya sebagai inti dari segala sesuatu yang Allah kerjakan bagi seluruh umat manusia. Dan para nabi ini adalah orang-orang yang jenius dalam bidang literatur. Sungguh? Ya, mereka sangat mahir dalam menggunakan bahasa Ibrani untuk menulis kisah-kisah yang luar biasa dan puisi yang sangat rumit. Mereka ahli dalam perumpamaan dan dalam bercerita. Dan mereka memanfaatkan semua keahlian ini untuk mengupas pertanyaan hidup yang paling rumit tentang kematian, kehidupan, dan pergumulan manusia. Jadi, buku ini ditulis oleh banyak penulis yang berbeda. Ya, dan tulisan-tulisan ini disusun selama lebih dari 1000 tahun. Dimulai dari asal-usul bangsa Israel di Mesir, kemudian berlanjut kepada kerajaan Israel dengan bait sucinya yang pertama. Tetapi akhirnya mereka ditaklukkan oleh orang-orang Babel yang membawa mereka ke dalam pembuangan. Kemudian pada saat yang menentukan dalam sejarah, banyak orang Israel kembali ke negeri mereka. Mereka membangun bait suci yang kedua, memperbarui identitas mereka, dan di saat itulah kitab suci Yahudi mulai disusun ke dalam bentuk seperti yang kita miliki sekarang. Oke, kitab suci Yahudi. Apa isinya? Nah, dalam bahasa Ibrani, kitab ini disebut dengan singkatan Tanakh, di mana huruf T merupakan singkatan dari Taurat, yang kadang disebut juga sebagai Hukum Taurat. Taurat merupakan 5 kitab tentang kisah berdirinya bangsa Israel. Huruf N merupakan singkatan dari Nevi'im, yang dalam bahasa Ibrani berarti para nabi. Bagian ini berisikan kitab-kitab sejarah yang menceritakan tentang kisah bangsa Israel dari sudut pandang para nabi. Kemudian, kita juga dapat melihat kitab-kitab puisi dari para nabi itu sendiri. Huruf K merupakan singkatan dari Ketuvim, yang dalam bahasa Ibrani berarti tulisan. Bagian ini merupakan kumpulan dari beragam kitab puisi, kitab hikmat, dan kisah-kisah lainnya. Dan orang-orang Yahudi percaya bahwa melalui semua tulisan ini, Allah berfirman kepada umatnya. Tetapi ada juga tulisan-tulisan Yahudi lainnya yang ditulis pada zaman bait suci yang kedua ini. Ya, kumpulan tulisan yang sangat beragam dan juga sangat berharga bagi komunitas Yahudi. Di zaman dahulu, ada perdebatan tentang apakah kitab-kitab ini juga perlu menjadi bagian dari kitab suci mereka. Jadi, ada berbagai macam tulisan dalam kurun waktu yang panjang. Mengapa mereka menyatukan semua tulisan itu seperti ini? Karena secara keseluruhan, tulisan-tulisan itu menceritakan tentang kisah yang luar biasa. Bagaimana Allah bekerja melalui orang-orang ini untuk mengubah kekacauan dunia menjadi keharmonisan dan keindahan. Dan semua kisah ini memberi pengharapan akan seorang pemimpin baru yang akan datang untuk memperbarui semua ciptaan. Namun ketika Tanakh berakhir, pemimpin ini belum juga datang. Jadi karya yang dibuat dengan sangat mahir ini belum tamat kisahnya? Benar sekali. Nah, beberapa abad kemudian, datanglah seorang nabi Yahudi yang bernama Yesus dari Nazaret. Ia menyatakan bahwa ialah yang akan melanjutkan kisah Tanakh. Ya, jadi Yesus melakukan hal-hal yang luar biasa, lalu ia dibunuh, tetapi para pengikutnya menyatakan bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ya, mereka mengatakan bahwa Yesuslah pemimpin yang telah lama dinanti-nantikan untuk memperbarui dunia. Jadi para pengikutnya yang mula-mula, yang disebut para rasul, membuat tulisan-tulisan baru tentang kisah Yesus, yang mereka sebut sebagai kabar baik atau Injil. Mereka juga menyusun tulisan yang disebut kisah para rasul, yang memuat tentang tersebarnya gerakan Yesus di luar Israel. Kemudian mereka mengirimkan surat-surat ke berbagai jemaat Yesus di seluruh dunia pada zaman itu. Dan mereka melihat tulisan-tulisan ini sebagai bagian dari kitab suci? Ya, para rasul membuat semua tulisan-tulisan ini sebagai penggenapan dari kisah Tanakh yang luar biasa. Dan mereka melanjutkan tradisi Yahudi yang jenius dalam bidang literatur. Mereka juga percaya bahwa Allah berfirman kepada umatnya melalui tulisan-tulisan ini di samping kitab suci bangsa Israel. Demikianlah perjanjian lama dan perjanjian baru. Tetapi apa yang dipikirkan oleh orang Kristen yang mula-mula tentang literatur lainnya dari zaman bait suci kedua? Nah, tiap kelompok memiliki pandangan yang berbeda tentang kitab-kitab ini. Tetapi kita tahu bahwa mereka juga membaca dan menghargai tulisan-tulisan ini, karena mereka juga melestarikannya bersama dengan kitab suci Yahudi.
Oke, jadi kita punya Tanakh, kitab suci Yahudi, kita juga punya tulisan-tulisan lain dari zaman Bait Suci kedua, dan juga tulisan para rasul tentang Yesus. Wah, ini semua tulisan-tulisan yang sangat banyak. Jadi apa saja yang termasuk dalam Alkitab kita? Selama 2000 tahun, gerakan Kristen telah mengumpulkan berbagai tulisan. Dan sejak awal, semua orang Kristen telah mengakui Tanakh dan Perjanjian Baru sebagai kitab suci mereka. Dan selama berabad-abad, banyak tulisan lainnya dari zaman Bait Suci kedua juga dianggap sebagai bagian dari tradisi Alkitab. Gereja Katolik akhirnya mengesahkan dan menyebut kitab-kitab ini sebagai kitab Deuterokanonika. Beberapa gereja Ortodoks bahkan menggunakan lebih banyak lagi kitab-kitab dari zaman Bait Suci kedua ini. Kemudian, pada saat reformasi di sekitar tahun 1500-an, orang-orang Kristen Protestan ingin kembali kepada tulisan-tulisan pertama dari para nabi dan rasul, sehingga mereka hanya bisa menerima Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Oke, aku mengerti sekarang. Tetapi, bagaimana mungkin sekumpulan kitab yang disusun selama lebih dari 1000 tahun oleh berbagai penulis yang berbeda-beda dapat menceritakan satu kesatuan kisah? Ya, inilah pertanyaan yang akan kita bahas dalam video berikutnya.